Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala man la nabi ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'u wa wala. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qalahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah manasik haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah. Allah masih memberikan nikmat kesehatan, nikmat keimanan. Masih dapat kita berhadir di ruang yang berbahagia ini dalam rangka talibul ilmi faridatun alal kullil muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu manasik haji hukumnya wajib sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat bering salam sama-sama kita persembahkan keharibaan junjungan kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan hadirin jemaah manasik haji mendapatkan syafaatnya apabila sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Setelah melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh, ada lagi satu kewajiban kita yang Allah perintahkan kepada kita dengan firman Allah, walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji bagi yang sanggup berjalan kepadanya. Jadi rukun Islam yang kelima. Sanggup silakan pergi haji kata Allah. Kalau tidak sanggup tak mengapa. Jadi haji ini punya syarat. Syarat pertama, orang yang pergi haji itu harus Islam. Kalau tak Islam tak bolehlah pula ke sana. Yang kedua syaratnya akal baligh. Kalau pemerintah menetapkan orang pergi haji itu umur 18 tahun ke atas. Jadi sebelum 18 tahun tidak boleh pergi haji. Kalaupun dia di bawah umur 18 tahun belum baligh, makanya hajinya cuma haji sunnah, belum diwajibkan oleh Allah. Yang ketiga syaratnya dia harus berakal. Dia punya akal. Dia tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang haram, mana mungkar. Itu akal. Orang yang waras diwajibkan Allah pergi haji. Dan syarat yang lain harus sehat jasmani dan rohani. Ini yang paling penting. Karena ibadah haji ini adalah ibadah fisik. Berangkat dari Medan menuju Madinah, menuju Mekah itu minimal 8 jam dalam pesawat. Kalau fisiknya tidak kuat, macam mana selama 8 jam duduk di dalam pesawat? Begitu juga nanti waktu mengerjakan rukun haji, tawafnya pakai fisik, sa'inya pakai fisik. Kalau tidak sehat, makanya dianjurkan kalau bisa pergi haji ini biarlah yang umurnya muda-muda. Kayak bapak ibu inilah. Kalau bisa 50 ke bawah.
Tapi itulah namanya langkah rezeki pertemuan maut. Waktu muda tidak ada duit, sudah tua baru ada rezeki. Dan bukan sehat jasmani saja, rohani juga harus sehat. Sehat luar, sehat dalam. Itu salah satu syarat-syarat orang pergi haji, ya. Dan harus punya ilmu manasik haji. Makanya menuntut ilmu manasik haji ini hukumnya wajib. Dengan ilmu inilah Bapak tahu mana rukun, mana wajib, mana sunat, mana pantang. Kalau tanpa ilmu pergi haji, akhirnya tidak dapat mabrur. Makanya oleh pemerintah kadang-kadang dianjurkan ke kelompok bimbing ibadah haji, manasik haji ini 1 semester, 6 bulan Pak, setiap minggu itu apa? Ilmu ini penting, dengan ilmu lah kita nanti bisa mabrur. Karena kita tahu mana pantangannya, mana larangannya, mana rukunnya, mana wajibnya, mana sunnahnya. Kalau tidak punya dengan ilmu, bagaimana kita tahu? Akhirnya haji kita tidak mabrur. Makanya penting sekali ilmu ini. Yang terakhir, aman ibu pergi haji, aman juga yang ditinggalkan. Jadi kalau tidak aman, tidak boleh pergi haji. Makanya tahun kemarin itu pemerintah menunda pergi haji. Kenapa? Ada COVID-19. Maka ditiadakan 2020. Kenapa? Karena tidak aman. Tidak bisa menjaga jarak. Saking banyaknya manusia di sana tidak bisa menjaga jarak. Padahal kita harus aman pergi, aman pulang. Kalau kita pergi haji tidak aman yang di rumah pun tidak boleh, tidak masuk syarat. Tapi kalau sudah cukup syaratnya tidak pergi haji, kata Rasul, man malakan jidan waruhilatan ilai baitullah walam yahuju ayyamauta yahudian au nasr. Barang siapa sudah sanggup pergi haji, ditunda-tundanya sampai ia mati, matinya boleh pilih antara dua jalan, mau mati Yahudi atau mau mati Nasrani. Na'udzubillah min zalik. Tapi kok tidak sanggup, tak apa-apa. Jadi apalah artinya solat kita kemarin, puasa kita kemarin, mampu pergi haji tapi tidak pergi haji. Makanya beruntunglah Bapak Ibu yang Allah bukakan pintu hidayah hati mau daftar haji. Berapa banyak orang kaya di kampung kita ini punya mobil banyak, punya rumah banyak, tapi kok ditanya kenapa tak pergi haji? Wah, belum ada panggilan Ustaz. Siapa yang manggil? Kalau tidak Bapak daftar, daftarlah dulu baru ada yang manggil. Ini kadang-kadang ada duit beli mobil, ada duit buat rumah. Dibilang tidak isi toa. Padahal 2 mobil wajib dijual 1. 2 rumah jual 1, yang tidak wajib dijual 1 rumah kita jual pulang dari haji mau tidur mana? Dan yakin, aku yakin, orang pergi haji tidak pernah susah. Orang pergi umrah tidak pernah susah, Pak. Tahun 82 saya sudah bawa haji ini, Pak. Sampai sekarang itu jemaah-jemaah saya tidak ada yang saya perhatikan susah, Pak. Apalagi akhirat, dunia pun tidak susah. Itu janji Allah. 1 benih kau nafkahkan ke dana Allah, Allah akan balas 7 tangkai. Setiap tangkai itu 132 juta ongkos haji dari Medan. Allah balas dengan 700 kali lipat. Masya Allah, Pak. Kita tidak ada yang miskin, tak ada yang melarat. Itu dunia. Akhirat yang hajinya mabrur, laisa lahul jazau ilal jannah. Haji mabrur tidak ada pantas yang Allah berikan kecuali surga jannah yang Allah sediakan kepada haji-haji mabrur.
itu hadirin jemaah manasik haji, pasanglah niat kuat-kuat agar haji nanti di sana kita mendapat haji yang mabrur. Sebelum ibu bapak berangkat dari rumah, paling bagus bapak ibu disuruh Rasul tu solat sunat safar, solat sunat musafir. Sengaja aku solat sunat musafir 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Itu innamal a'malu binniyat. Baca Fatihah, habis Fatihah baru Al-Kafirun. Rakaat kedua Fatihah baru Al-Ikhlas. At-Tahiyatul, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Barulah bapak berdoa. Sebelum meninggalkan rumah berdoa. Kerana orang musafir ni doanya diijabah Allah. Ya Allah, aku ni datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Tolong jaga putra-putriku ya Allah. Titipkan anak-anak ni kepada Allah. Kalau bapak pergi, ibu tak pergi, isteri tak pergi, titipkan isteri sama Allah. Ya Allah, jaga isteriku ni ya Allah. Dengan selama 40 hari aku pergi haji, nanti isteriku ni hilang. Tolong ya Allah. Kalau Allah jaga amat Pak, aman. Begitu juga kalau ibu berangkat, bapak tak berangkat, jaga. Ya Allah, tolong kau jaga suamiku ni. Tempatan dia selama 4. Barulah ibu bapak berangkat dari rumah, langkahkan langkah kanan dengan Bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Berangkatlah dengan nama Allah. Naiklah ke mobil masing-masing menuju asrama haji. Sebelum berangkat, ada yang mau pakai ajan, silakan. Ada yang tak mau pakai ajan, tak ada masalah. Ya. Jangan pula dimasalahkan ajan betul ajan. Yang ajan silakan. Tak ajan tak ngapa. Tapi kalau saya perhatikan di asrama haji, itu sebelum berangkat menuju Kuala Namu, itu diajankan. Wah, syiar. Syiar. Begitu juga pesawat mau terbang, tu ajan juga. Jadi mau ajan mau tidak ada masalah, tergantung kita, tergantung keluarga ya. Kok mau ajan silakan, tak ajan tak. Jangan pula jadi bertengkar. Yang tak boleh pakai keyboard. Naik haji ni pakai keyboard, begitu bukan lucu Itu tak boleh. Berangkatlah mobil ni, bacalah Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafur rahim. Doa lagi. Macam mana tak lempang kita berangkat ni dengan doa. Ya, dengan doa. Dan jangan lupa sebelum ibu berangkat, bawalah yang namanya SPMA, surat panggilan masuk asrama haji. Itu penting. Kerana bapak tidak akan diterima asrama haji kalau tidak ada surat panggilan masuk asrama haji. Itu diambil ke Menak Kota Medan. Dan jangan lupa juga buku kesehatan. Di buku kesehatan terlihat istitoah apa tidak. Kerana syarat mutlak sekarang orang pergi haji ini harus istitoah, sehat jasmani, sehat rohani. Barulah bapak berangkat sampai diterima. Sampai di asrama haji, bapak akan diterima oleh panitia haji. Itu koper yang isinya bapak bawa itu ditimbang. Tak boleh lebih dari 32 kilogram. Tas tenteng bapak bawa itu juga dilihat apa isinya. Barulah bapak diberikan akomodasi, konsumsi, kamar, berikanlah tempat tidur. 1 malamlah bapak berada di asrama haji. Di situ diperbanyaklah zikir. Dan malam harinya bapak akan menerima living cost. Biaya di sana, nanti pemerintah membalikkan duit itu 1.500 riyal. Dikembalikan kepada bapak, diambil, diteken, dikantongi dengan sudah berupa duit riyal. Inilah belanja bapak di sana.
Allah balikkan lagi dari 32 juta yang kita setorkan sama perintah untuk ongkos haji ini, dibalikkan lagi sebanyak 1.500 riyal. Itu kok dikali 4.000 udah 6 juta tuh Pak. Makanya kaya lagi dari sana. Belanja siapa? 40 hari 6 juta. Bapak hitung, Bapak simpan, masuk ke kantong. Besok pagi barulah Bapak diberangkatkan ke Kuala Namu. Sampai di Kuala Namu, Bapak langsung ke tangga pesawat. Diperintahkanlah Bapak naik motor karom 1, karom 2, karom 3, karom 4, karom 5 sampai karom 10. Setiap karom tu kalau pesawatnya berukuran 450 jadi 45 orang. Tapi kalau kita pakai Boeing 7777 777 tu satu karom cuma 393, sekitar 41-42 orang tu satu karom. Jadi tergantung pesawat apa yang kita naik. Setelah di dalam pesawat, pramugari mempersilakan kita duduk di seat masing-masing. Di dalam pesawat tu ada 5 petugas haji. 1 TPIH, 1 TPHI, 1 dokter dan 2 tim medis. Itulah yang mengurus Bapak sebanyak 450 orang. Itulah petugas-petugas haji yang dibayari oleh pemerintah. Dan satu karom tu ada namanya ketua rombongan. Setiap karom satu rombongan. Setiap karom satu rombongan. Dan satu karom tu ada 4 regu. Setiap 11 orang satu regu. 11 orang satu regu. 10 orang satu regu. Inilah nanti yang menolong Bapak Ibu waktu berada di Mekah dan di Madinah. Sebelum berangkat pesawat, berdoalah salah satu petugas-petugas haji itu. Doa syafaat. Kita mengaminkan, pesawat pun berangkat. Setelah 1 jam, 2 jam Bapak di atas, di udara. Dia akan servis Bapak dengan makanan-makanan. Jadi macam orang kaya lah kita. Nak kali makan kepingin berulang-ulang naik haji itu. Kenapa? Tidak lama makan siang dia hidangkan. Pokoknya pesawat tu makan. Makan pagi, makan siang, mau turun nanti dia kasih dia makan. Dan sampai nanti kalau Bapak ini gelombang pertama, kloter 1 sampai 12, Bapak akan diturunkan di Madinah. Lapangan terbang Madinah. Kalau nanti keadaan normal, Bapak turun gelombang 1 di Madinah ya. Tidak terang di Jeddah. Sebelum turun jangan lupa sebagaimana saya sampaikan kemarin, jangan lupa sujud syukur. Pasangkan niat sengaja aku sujud syukur karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar, takbir, sujud, dalam sujud berdoa. Apa doanya? Ya Allah, aku ni tamumu, tolong berikan aku kesehatan. Kalau tidak sehat macam mana aku mau tahap ya Allah. Kalau tidak sehat macam mana aku sa'i ya Allah. Minta Pak. Yang kedua minta cocokkan iklimnya. Karena di Mekah di Madinah sana Pak iklim kadang panas, kadang dingin. Kalau dingin, dingin betul. Kalau panas, panas betul. Kalau sudah Allah cocokkan iklim sama kita, tak ada masalah. Makanya mohon kepada Allah. Cocokkan menu makan apa saja di hidang pemerintah, makanan kita. Pokoknya cocok sama selera kita. Karena sudah doa. Dan cocokkan pula teman dalam perjalanan. Jangan nanti sampai sana jidal, bertengkar tu dilarang. Waktu dalam masa ibadah haji. Mohon ya Allah tolong. Satu karom ni kompakkan alam. Satu regu ni ya Allah. Satu karom ya Allah. Satu pesawat. Barulah Bapak turun dari pesawat, naiklah ke bus masing-masing yang telah disediakan pemerintah.
Karom 1 naik ke bus 1, karom 2 naik ke bus 2, karom 3 naik ke bus 3. Ada nombor di bus tu. Rombongan 1 ini tempat. Petugasnya ada di situ. Bapak, Ibu, rombongan berapa? Rombongan 1. Ini mau busnya. Bapak, berapa? Rombongan 5. Oh, ini busnya. Jangan salah naik. Sebab satu rombongan tu diatur 45 orang atau 43 orang. Tergantung pesawat, isi pesawatnya. Setelah klub, semuanya naik. 10 rombongan dah full, barulah bapak diberangkatkan ke hotel. Sampai di hotel, bapak akan diberi makan. Diberikan kamar tidur, kapasitas lihat kamar. Ada yang 4, ada yang 6, tergantung kamarnya ya. Ini kita berangkat ini dalam keadaan normal ya. Tidak dalam keadaan COVID ya. Sampai dia hotel, angkat barang, angkat koper, bapak ibu istirahat. Karena capek pak, dari Medan bayangkan 8 jam kan begitu. Di dalam pesawat tadi berapa lama, ngantri dari di imigrasi lagi. Kan capek itu. Kalau fisik tadi aku tidak kuat, ini pak pingsan. Makanya perlu fisik kuat. Makanya dari sekarang bapak ibu masih haji ini kalau bisa mulai olahraga. Setiap pagi jalan, supaya badannya jangan terkejut nanti di sana. Sebab ibadah kita ini banyak beribadah berjalan. Disuruh olahraga, makanlah makan yang bergizi supaya sehat. 4 sempurna Di masyarakat kan ada makanan, itu dimakan dari sekarang. Supaya badannya jangan terkejut. Diatur kamar, diatur tempat tidur, selesai istirahat. Besok pagi bapak akan diajak karom petugas-petugasnya untuk ziarah ke makam Rasul. Jadi kerja kita selama Madinah tu 8 hari 9 hari ya kita kebut. Yang pertama sekali kita datang adalah ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kumpul dihitung total semuanya, berangkatlah menuju Masjid Nabawi. Masuklah dari pintu mana saja. Kalau laki-laki pintu 21 disuruh. Kalau perempuan pintu 25. Bacalah Allahumma antas salam wa minkas salam wa idka ya yudus salam faqina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Baca itu. Sudah baca masuk, jangan lupa solat tahiyatul masjid. Sekali bapak tahiyatul masjid itu sama dengan 1000 kali tahiyatul masjid di masjid yang lain. Itulah hebatnya Masjid Nabawi itu. Sekali solat sama dengan 1000 kali solat. Kalau kita berjamaah 1000 kali 20, 1000 kali 27. Makanya orang pak berdoa supaya bisa sampai ke sana. Fadilah kelebihnya Allah berikan di Masjid Nabawi dan Masjid Haram. Sekali bapak solat subuh di situ, ya, sekali berimam itu 27 derajat. Apalagi di bulan Ramadan kalau kita umrah 27 kali 70 kali lipat. Di sinilah kita menutupi dulu mana tawadhu muda-muda tinggal solat kita. Maka orang pulang haji, pulang umrah dosa tidak ada. Kenapa? Kena fadilah kelebihan yang Allah berikan kepada dia. Selesai solat tahiyatul masjid, berangkatlah ibu bapak menuju makam Rasul. Sebelum ke makam Rasul, masuklah bapak ibu hadirin jemaah manasik haji ke raudah. Antara mimbarku makamku ada raudatul jannah. Siapa yang berdoa di sini, solat sunat 2 rakaat berdoa, doanya tidak akan tertolak. Makanya berebut-rebut antri pak. Ada mimbar Rasul, ada makam Rasul, inilah raudatul jannah, taman surga. Siapa yang solat 2 rakaat berdoa di sini, doanya tidak akan tertolak oleh itu janji Allah. Makanya minta di sini. Apa tandanya Ustaz? Tandanya raudah nih. Ambalnya warna hijau.
Yang lain itu warnanya merah, tapi Raudah nih semuanya warnanya hijau. Warna hijau. Disitulah berdoa. Habis berdoa, solat apa saja. Solat hajat, solat sunat mutlak. Apa saja solat. Kok bisa berulang-ulang. Barulah keluar ziarah ke makam Rasul. Yang pertama ketemu setelah keluar dari Raudah itu adalah makam, dengan ucapan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Khataman Nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Bayangkan Bapak, tidak ada manusia tak menangis saking rindunya sama makam Rasul. Alaikassalam hebolan bin bola. Itulah jawaban Rasul. Cuma tidak didengar dengan kuping, tapi didengar iman hati kita. Siapa yang jarah ke makam kita setelah aku wafat, sama seperti aku hidup, akan aku berikan syafaat. Bergeser sedikit ke kanan, ketemu dengan Abu Bakar Siddiq. Assalamualaikum ya Abu Bakar Siddiq. Ada 3 makam di situ. Bergeser lagi ke kanan, jumpa makam Umar bin Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Berdoalah di makam Rasul itu doa makbul. 2 tempat doa makbul, 1 di Raudah, 1 di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa Pak sebanyak-banyak, udah uni. Astajib lakum Allah. Berdoa kamu, doa Pak, mau pasti aku kabulkan kata Allah. Setelah kita keluar dari pintu ke Baki untuk ziarah ke kuburan Baki. Sampai di kuburan Baki kita ziarah lagi. Setelah ziarah kita kembali ke hotel makan siang. Selesai makan siang, pagi kita baru ziarah lagi. Dan jangan lupa selama Bapak berada di Madinah, jangan lupa arba'in. 40 waktu berjemaah. Zuhur berjemaah, Asar berjemaah, Maghrib berjemaah, Isya berjemaah, Subuh. Kalau Bapak dapat berjamaah 40 waktu tidak putus, yang pertama diampunkan Allah dosa Bapak Ibu sebelum haji ini. Sudah terampun dosa seperti bayi yang baru dilahirkan dari kandungan ibu. Subhanallah Pak. Belum haji, belum umroh, dapat arba'in saja, dosa sudah diampunkan Allah. Itu keuntungan fadilah. Kalau bisa kita berjamaah selama 40 hari sama imam di situ. Yang kedua, sifat munafik tidak apa. Itu mulut, itulah hati. Itu penjaga arba'in. Makanya orang berebut-rebut walaupun hukumnya sunat ini. Tetap menjaga supaya. Ustaz, tapi tempat kita jauh. Macam mana kita mau arba'in? Ya kalau bisa pergi Zuhur, pulang Isya. Yang minimal Zuhur, Asar pulang. Atau nanti Maghrib, Isya datang. Kalau rasanya Bapak Ibu sanggup itikaf di situ baca Quran, ya pergi Zuhur sampai Isya. Ngapain di hotel? Kita baca Quran di situ 1 kali hatam Bapak Quran selama 9 hari, 8 hari Madinah, nilainya sama dengan 1000 kali hatam Quran di tanah air. Rebut ini. Ngapain di hotel? Ngapain tidur-tidur rugi? Mana tahu tak sekali ini aja kita ke sana. Kalau pembimbing hajinya pula balik ke sana. Ya memang dia bawa haji kita, mana rezekinya tak tentu Pak. Entah sekali, maka rebut ini jangan sempat rugi. Jaga selama 8 hari harus berjemaah terus di situ. Nanti hari kedua, ketiga baru Bapak Ibu dibawa berjalan-jalan kota Madinah. Ke Masjid Quba, ke pasar kurma, kebun kurma. Wah, banyak segala macam kurma apa. Kok Bapak turun masuk ke pasar kurma. Kurma tu bebas kita makan. Kata yang punya kurma, haji, ta'al. Hina, ta'al. Tafaddal. Makan sepuasnya, halal. Wah, sekeliling kurma Pak. Macam-macam model kurma. Sudah kita makan dikasihnya. Ini halal.
Di kantongnya sekilo bisa kalau awak dikasih. Bawa malu kan itu. Halal, halal, tafadhol, haji, silakan, tafadhol. Dibawa ke pasar kurma. Habis ke pasar kurma baru kita langsung ke Masjid Kiblatin atau ke Masjid 7. Yang terakhir kali kita langsung ke Jabal Mahdik. Biasa itu jalan-jalan di kota Madinah. Selesai itu zuhur pulang solat lagi ya. Selama 8 hari berturut Bapak harus berjamaah ke Madinah. Dan hari terakhir sebelum Bapak akan berangkat ke Makkah, mandilah dulu, mandi sunat ihram sebelum memakai ihram dan ziarah wada. Pertemuan ini nanti akan kita sambung pada minggu yang kedua nanti. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya kepada para jemaah. Dan diulang-ulang ini kalau bisa Bapak. Dan kita masukkan ke YouTube ini. Kita masukkan ke YouTube. Nanti Bapak buka. Ya, Bapak ketik Muhtar Syarif. Jadi ini bisa diulang-ulang. Ini kan zaman COVID ini. Jadi kita tak perlu rame-rame di sini. Mengejar jarak. Tengok dari YouTube saja. Jadi kita yang sudah tua ni kok nuntut ilmu Pak dapat ujung hilang tengah, dapat tengah hilang belakang. Makanya kita perlu berulang-ulang, mengulang-ulang kaji. Ulang kaji itu hukumnya apa? Enaknya kaji diulang-ulang, enaknya ikan dikunyah-kunyah. Ada pepatah Melayu itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.